Masih di Q&A, ini menarik sekali karena aku jujur suka aja kalau bicara soal mental health ya, karena kita bisa berbagi di situ sebagai sebuah support system. Biasanya kita dapat inspirasi, apalagi ketemu Marshanda yang sudah mengalami banyak pasang surut kehidupan ya. Tapi ada satu hal yang aku sangat penasaran. Kalau roller coaster punya safety belt Marshanda, apa sabuk pengaman Marshanda dalam menjaga kesehatan mental? Support system di sekitarku sih, orang-orang di sekitarku. Ya, orang-orang itu terdiri dari keluarga, sahabat, lingkungan kerja terdekat, dan juga konselor-konselor, psikolog gitu ya. Jadi ada beberapa orang. Jadi memang orang-orang yang membantu aku secara personal, tapi secara ilmu juga mereka memperkaya aku untuk bisa menjadi safety belt buat diriku sendiri gitu. Oleh karena itu kan Marshanda bikin safe space ya? Yes, itu apa sih? safe space. Itu kayak support group. Kalau kita lihat kan di Amerika banyak support group untuk kayak alkoholik, kayak Alcoholics Anonymous. Untuk drug addict itu ada namanya Narcotics Anonymous. Nah, aku bikin safe space ini untuk orang-orang dengan concern mental health. Mereka nggak harus terdiagnosa, mereka nggak harus punya mental condition apapun, bipolar, apapun, skizofrenia, nggak harus. Tapi at least mereka pernah mengalami stres, trauma yang belum disembuhkan, mereka boleh gabung. Dan itu terdiri dari 10-15 orang, satu sesinya 3 jam, semua orang dapat giliran untuk sharing apa yang mereka mau sampaikan. Berhubungan dengan kesehatan mental dan journey healing mereka. Fenomena di masyarakat ini kan dunia terbuka informasi media sosial banyak yang kemudian tuh muncul edukasi-edukasi tentang ilmu-ilmu diagnosis. Oh ini ciri-ciri orang NPD, ciri-ciri orang punya mental health itu banyak banget teori yang sekarang bertebaran. Nah itu gimana sih caranya agar kita mendeteksi itu? Karena kan kadang juga ada bahayanya loh kalau masyarakat tanpa ada bimbingan kemudian terlalu cepat untuk self-diagnose gitu loh. Memang self-diagnose itu nggak boleh. Oh nggak boleh? Why? Nggak boleh. Kenapa? Karena yang punya wewenang mendiagnosa itu hanyalah psikolog klinis dan psikiater. Untuk mendiagnosa itu kan kita perlu observasi dulu orang ini 1 bulan sampai 6 bulan ke belakang dalam hidupnya tuh dia ngapain aja. Apakah dia masuk ke dalam gejala-gejala yang berada dalam daftar, oke, dia masuk ke dalam kategori skizofrenia misalnya. Terus harus diinterview lingkungan terdekatnya, harus dicari tahu masa kecilnya apakah dia pernah mengalami pelecehan misalnya, pernah mengalami bullying misalnya. Nah ini ada nih, Safe Space by Marshanda, Healing Support Group ya. Ini siapa aja yang bisa masuk di sini sih sebenarnya? Jadi aku siapa aja sih sebetulnya, jadi aku post di sosial media aku, lalu yang daftar akan masuk gitu. Nah misalnya Bang Hensat atau Gian begitu, tiba-tiba kena keresahan, kecemasan akut, langsung kontak Marshanda, langsung bisa tuh? Bisa. Mungkin kalau kita ditanya sekarang, jawabannya tidak. Tapi yang kadang-kadang orang lupa kan, tidak mengetahui bahwa dirinya sedang merasa cemas. Yes. Tidak menyadari bahwa dirinya sebenarnya membutuhkan. Ya, atau tidak menyadari dirinya masih grieving, masih marah. Betul. Jadinya kena getah orang-orang sekitarnya. Betul. Nah itu banyak terjadi kan. Ya makanya saya sengaja dijauhkan ini karena saya bisa kena getahnya. Itu pentingnya kehadiran saya di Ya sini betul, ya. betul. Ada yang menenangkan. Yeah. Saya punya pertanyaan nih, mohon maaf kalau kurang berkenan ya, Marshanda. Arti uang buat kamu tuh apa ya? Uang itu kayak amplifier ya. Jadi seseorang punya sifat, misalnya nih, seseorang yang ketika tidak punya uang dia itu pelit dan serakah. Saat dia punya uang banyak, dia akan amplified sifat itu. Akan menjadi orang yang semakin pelit dan semakin serakah. Jadi uang itu kayak semacam alat. Orang yang saat tidak punya uang dia itu dermawan, suka memberi, suka berbagi. Saat dia punya uang banyak, dia akan semakin dermawan, semakin suka berbagi. Dan uang adalah tools, alat untuk membuat itu menjadi amplified. Apa sih dalam hidup kamu saat ini ya, saat ini yang terkini yang bisa membuat kamu itu paling merasa cemas, resah, takut itu ada nggak? Hal apa? Melihat anak perempuanku yang udah menjadi ABG dan menyadari bahwa dia akan bertambah besar dan akan menjadi seseorang yang ya udah dia punya hidupnya sendiri. Dan aku sebagai ibu tuh mesti belajar untuk mengurangi attachment dan menyadari setiap aku kayak oh ini attachment nih, aku kayak ngerasa kehilangan dia, padahal hidup dia milik dia gitu ya, anak itu titipan gitu. Dan kembali ke wisdom itu lagi, itu kadang-kadang memberikan anxiety gitu, karena sebagai ibu kan pasti naluriahnya pengen deket terus sama anak, pengen protect anak, pengen melindungi anak terus-menerus gitu kan. Tapi ketika dia udah makin nggak bisa ditolak kenyataan bahwa dia bertumbuh terus, ya itu challenge lah ya buat aku gitu. Nah, Marshanda ini kan menarik ya, kamu punya keresahan dan kecemasan sendiri tadi soal anak atau mungkin dengan berbagai macam aspek lain. Terus kamu mencoba untuk menciptakan support system bagi orang lain begitu.
Tapi masalahnya juga tidak semua orang tuh bisa seberuntung kamu atau ketemu sama kamu terus dapat support system. Di luar sana tuh masih banyak orang yang mungkin memiliki depresinya sendiri atau tekanan sendiri. Itu bagaimana sih sebenarnya in real life itu kita bisa menemukan support system yang terbaik? Kadang kan orang sudah terjebak dalam sesuatu circle atau lingkungan tapi dia nggak sadar dan nggak tahu ini tuh baik buat dia atau enggak. Itu gimana cara biar bisa mendapatkan support system yang bagus? Memiliki mindset bahwa support system itu bukannya apa yang dikasih ke kita. Support system itu sesuatu yang bisa kita buat, bisa kita ciptakan. Support system tuh nggak fix. Lo lahir dalam keluarga A, lo akan selamanya sampai mati sama mereka. Enggak. Kita bisa memilih chosen family, keluarga yang kita pilih. Lalu kita jadikan kayak 5 orang terdekat kita ini orang-orang yang kita mau, orang-orang yang kita pilih, orang-orang yang kita tentukan yang punya kepribadian seperti yang kita pengen jadi kayak gitu. Lalu kita kumpulin 5 orang ini, kita jadilah mereka sahabat-sahabat kita jadiin mereka orang-orang terdekat kita dan influencer besar dalam hidup kita buat kita gitu. Jadi kita nggak kayak stuck dalam toxic family atau toxic friends, itu sesuatu yang menurutku bisa diubah, bukan sesuatu yang kayak fix lo terjebak dalam situ selamanya sampai mati lo akan di situ. Kita punya kuasa untuk merubah orang-orang ini menjadi orang-orang yang berbeda, orang lain gitu. Iya. Tepuk tangan. Itu relate banget dengan keadaan sekarang ya. Silakan Kamer. Nanya, berhubungan dengan Sienna. Kan sekarang Sienna udah tinggal bersama Marshanda ya. Ada nggak sih yang berbeda dari habit atau cara kehidupan kamu sehari-hari sebelum dan sekarang setelah Sienna tinggal bersama kamu? Ada banget. Apa? Selama 11 tahun sebelumnya kan aku tinggal sendirian ya di rumahku sama asisten aja. Jadi perbedaan yang paling jelas adalah kulkas. Biasanya selalu kosong, karena aku selalu pesan online makanan. Sekarang kulkas penuh karena aku masak terus tiap hari buat Sienna. Itu satu. Terus aku jadi sering lihat kamar berantakan. Kan Sienna lagi masih remaja ya, jadi kayak soal beres-beres kamar kan dia belum terlalu care dengan itu. Atau memang dia tipe yang berbeda dengan aku lebih yang organize, rapi, teratur. Sienna tuh tipenya cuek gitu, dan dia nggak apa-apa dengan kamar yang, ya udah bajuku di sini, handphoneku di situ gitu loh. Nah itu tuh jadi sesuatu yang, oke, ini bagian dari hidupku sehari-hari gitu. Dan juga tentunya peranan ibu yang aku jadi bisa mengimplementasikan bener-bener setiap hari gitu. Dan itu membuat aku hektik tapi bahagia banget gitu. Ada ketakutan nggak misalnya ada jejak digital yang nggak pengen anakmu lihat atau anakmu nonton tuh pernah ada ketakutan gitu. Aduh jangan sampai deh dia ngelihat gue yang kayak gini gitu. Enggak sih, jadi journey aku tuh aku pengennya anakku tahu ya. Dan apa pembelajaran yang aku ambil dari chapter hidup yang itu, aku pengen dia juga tahu apa pembelajaran itu buat aku gitu. Jadi dia mengenal aku tuh sebagai manusia juga gitu. Bicara soal manusia, bagaimana cara Kak Caca dengan Sienna menjalin sebuah komunikasi? Karena ibu dan anak tuh kadang-kadang komunikasinya nggak pas. Orang tua merasa kita lebih tahu daripada anak merasa tahu apa sih tentang zaman sekarang. Nah, bagaimana Kak Caca dengan Sienna atau terutama Kak Caca membangun komunikasi dengan anaknya? Aku memberi ruang sih ya, apalagi Sienna kan sudah remaja ya. Memberi ruang untuk dia sharing dan jangan sampai dia takut untuk terbuka sama aku gitu. Jadi kalau dia memberikan informasi tentang temennya, tentang hidupnya, tentang lingkungannya itu aku tidak ngejudge gitu. Nggak memberikan judgement, nggak memberikan reaksi yang panik, yang langsung melarang, langsung mendikte. Jadi dia ngerasa dengan aku tuh dia bisa bersandar gitu loh. Dan kalau dia butuh nasihat dia akan bilang gitu. Dan itu yang aku rasa bisa membangun trust dari anak ke orang tuanya salah satunya itu. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.